Welcome back to my YouTube channel sama gue Igin Kartanegara. Ini adalah hari pertama gue menjadi seorang suami dan kita udah sah. Sah guys. Secara agama dan secara hukum. Di konten hari ini gue akan menanyakan secara cepat sebuah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa ya? Kayak pertanyaan yang sebelumnya kita tuh sama sekali nggak tahu gitu. Jadi bener-bener ini tuh kalian harus banget nonton karena gue pun nggak tahu sebenarnya Igin tuh gimana dan Igin pun nggak tahu sebenarnya gue gimana. Jadi banyak banget hal yang sebenarnya kita belum tahu sama sekali gitu. Penasaran? Let's go. Oke, ready guys. Jawab cepat. Deg-degan anjing, sumpah. Jujur. Iya. Pas nikah mantan ngucapin nggak? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali demi Allah enggak. Jawab cepat. Apa yo? Dia yang mikir lama anjir. Gedek banget. Jawab cepat. Mantan yang tidak pernah dilupain? Nggak ada sih. Sebenarnya bukan nggak ada ya. Lebih tepatnya kayak oh ya udah gue pernah mantan sama dia gitu. Cuman untuk dilupakan yang terlalu jauh enggak. Cuman kan namanya memori manusia kan pasti agak pernah hilang gitu loh. Kayak gue apalagi orang pelupa jadi kayak yang mana ya gitu. Gitulah pokoknya. Jawab cepat. Yes. Kenapa mau nerima gue buat pacaran terus nikah? Nggak tahu ya guys, jadi kayak awalnya memang gue aja yang kegatelan gitu. Terus kayak dia tuh bener-bener yang gue cari gitu. Jadi kayak gue nggak pernah dapetin cowok yang kayak gini di mantan gue yang sebelumnya. Jadi gue pikir wah gila nih cowok baik banget lah gitulah. Pokoknya dia selalu ngertiin apa yang gue mau. Terus kayak hal-hal receh gitu yang gue selalu lakuin dia fine aja, nggak kayak yang lain gitu. Ada kan yang kayak gue receh tapi ilfeel yang segala macam. Terus kedua kan kayak gue banyak ngomong ya. Terus so far sih gue sama aja kayak ngelihat diri gue di dia sih sebenarnya, dan nggak jauh lah, pasti mirip-mirip yang kayak narsis sama ya. Terus ya demen ngoceh iya, terus kayak dia sering banyak maunya, gue pun sering banyak maunya sebenarnya. Jadi menurut gue kayak gue ngerasa bercermin aja sih di dia, beda sama yang lain. Kalau yang lain kan gue sama sekali kayak menutup diri gue dan nggak pernah agak open gitu loh. Next. Jawab cepat. Yes. Apa yang lu suka dari gua? Fisik atau apa nih? Bebas. Kalau fisik ya nggak munafik, dia ganteng. Jadi kayak nggak tahu ya, gue tuh bener-bener ngeliat pertama kali pun kayak bener-bener gue lagi makan terus gue berhenti anjir, lagi makan terus kayak berhenti ngelihat dia bawa motor gitu, terus anjing itu siapa kan banget. Kebetulan dia berhenti di salah satu tongkrongan dan itu salah satu tongkrongan teman gue juga. Jadi gue langsung nanya ke teman gue gitu. Terus kalau untuk sifatnya baik, terus ya baik mah umum ya. Tapi menurut gue kayak gimana ya, jiwa untuk berkeluarganya sih udah dapet ya menurut gue, dan umur dia juga kan udah nggak muda. Jadi menurut gue dia lebih banyak pengalaman dibanding gue yang masih terbilang muda ya. Dan pacaran kan gue juga walaupun lama dulu pacaran, tapi kan ya pacaran anak kecil gimana sih ya, ribut nggak jelas gitu. Kalau Megin mah nggak ribut, diem-dieman tapi. Jawab cepat. Apa yang nggak lu suka dari gue? Igin, yang gue nggak suka dari Igin tuh orangnya terlalu membodo amatkan ya menurut gue. Jadi kayak apa ya, apa-apa jadi gue, bukannya gue gimana, tapi maksudnya jadi semua pendapat itu semua tergantung gue. Jadi kan sebenarnya kita perlu banget yang namanya saling bertukar omongan atau pendapat ya. Jadi menurut gue sih itu aja. Jadi semuanya penyelesaian masalahnya itu ada di gue. Itu aja sih yang kurang menurut gue, kan kita harus bicarakan berdua gitu. Apa pesan untuk gue? Pesan untuk Igin, pertama kita kan udah nikah gitu ya. Terus lebih dewasa dikit aja, karena kan kalau mungkin di tempat kerja gitu ya dia sangat dewasa, tapi sama gue enggak guys, bener-bener jauh banget. Sampai kayak ya gue ngerti lah seorang pekerja harus profesional di bidangnya, tapi untuk balik lagi sebagai jadi suami dia masih sedikit kekanak-kanakan, tapi gue suka gitu. Terus lebih sabar aja, kadang gue juga agak ngeselin gitu, pelupa, banyak ngomong. Terus lebih sering ngobrol aja sih sebenarnya. Jadi kita tuh memang bukan nggak pernah ngobrol ya,
sering ngobrol, tapi untuk hal-hal yang harus dibicarakan gitu. Jadi sebenarnya gue udah tahu jawaban dia bakalan terserah kamu yang kayak gitu. Tapi ya tetap aja gue butuh jawaban dari lu gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Ya semoga kedepannya langgeng lah kita berdua. Terus sampai ya insya Allah maut lah yang memisahkan, nggak ada apa-apa gitu. Apalagi kan lagi zaman banget pelakor gitu ya, pelakor nggak tahu diri, dihempasin aja. Karena ya tahu diri aja ya guys, viewers nikah aja udah berapa ribu kan di Instagram aku. Jadi kayak semua orang kayak udah tahu gue nikah sama dia. Lagi juga untuk sebenarnya kalau misalkan pertama mantan ngucapin atau enggak ngucapin sih ya menurut gue, cuman mungkin mereka beberapa ada yang tahu, tapi kan gue memang nggak pernah dekat sama mantan. Kalau dia kan baiknya sama mantannya, kalau gue nggak bisa. Karena gue agak susah orangnya. Bahkan mungkin kalau misalkan kemarin gue udah putus dan gak jadi nikah, gue gak akan mau nge-grade dia duluan lagi gitu. Jadi kayak so far karena gue mikirnya kalau gue ketemu mantan di jalan pun sangat awkward ya. Kayak dia mungkin kayak mengalihkan jalan ya gitu ya. Kalau gue sama sekali belum pernah sih. Pernah sekali. Jadi waktu itu gue lagi sama pasangan gue lagi makan. Kebetulan dia lihat Instagram gue lagi makan di situ. Terus pas gue lagi pesen lagi makanan, pas gue nengok ke belakang tuh dia di belakang gue anjir lagi pesen makanan juga. Terus kayak anjrit sih gitu loh. Jadi tapi gue nggak bilang sama dia, ini baru gue bilang sih, bukan dia ya, maksudnya bilang sama pasangan gue gitu. Terus dan gue juga baru bilang di sini. Dia juga nggak pernah tahu masalah itu. Terus apalagi ya, udah sih ya, nggak pernah sih. Maksudnya ya gue nikah sama dia pun ya pasti ya setiap pasangan banyak rintangan pas sebelum menikah tuh banyak banget. Ada aja gitu pasti yang bikin kalian kayak ya gimana ya mau jadi dari haram menuju halal, pasti ada aja godaan setannya. Tapi ya gue bilang kayak gini, kuat yang kayak gitu. Ya udah akhirnya sampai hari kemarin itu hari kita pecah telur banget ya Yang ya. Sampai benar-benar wah gila sih ini beneran kita udah nikah gitu. Karena kan kita emang sering bareng. Jadi gue lebih tahu dia juga lebih tahu gue karena emang sering bareng dulu, nggak pernah kayak sehari harus ketemu ya dulu mah. Apalagi zaman gue kerja dulu, jatuh. Zaman aku kerja dulu tuh bener-bener harus ketemu, harus ngejemput, nggak harus ya, cuman pasti ketemu, pasti makan sana sini. Makanya gue gemuk, padahal gue sama dia dulu nggak gemuk guys, disakitin dulu mah. Sama dia tuh gendut, bahagia banget kali ya gue ya. Udah sih sekian dan terima kasih. Jawab cepat, Igin, pernah atau enggak chatting sama mantan pas udah punya pasangan? Pas udah punya pasangan, chatting sama mantan nih udah arti minta balikan atau apaan nih? Ya apapun. Kalau chatting sama mantan iya. Menuju ya. Oh menuju apa nih? Menuju ya, modus. Aja, iya. Oh enggak, kalau menuju modus enggak. Karena mantan itu adalah saudara. Jadi gue tipikal orang yang kalau udah punya pasangan ya udah gitu. Tapi kalau misalnya ditanya chatting sama mantan iya. Contoh misalnya gue kerja di salah satu brand fashion kan ya. Gin ada diskon kan di sana? Ada. Ya dia jawabnya seperlunya, tapi tidak menjurus untuk melakukan hal-hal yang berbau perselingkuhan, itu tidak. Jawab cepat, Igin. Menurut kamu, jalan sama mantan termasuk selingkuh atau tidak? Jalan sama mantan termasuk selingkuh atau tidak? Iya. Tapi entah dulu. Iya tergantung ininya sih. Projectnya apa gitu, dalam arti emang mau modusin atau memang ada sesuatu hal yang mau dibahas gitu. Kalau misalnya berbau perselingkuhan ya itu selingkuh namanya, tapi misalnya jalan dalam arti ada project gitu, itu tidak selingkuh namanya. Ya cepat Igin, apa yang kamu gak suka dari istri kamu? Banyak, tapi kalau menurut gue pribadi ya perbedaan itu adalah suatu pelajaran. Jadi gue bisa lebih mengenal dia, jadi bisa saling melengkapi sih. Jadi kayaknya manusia tuh nggak ada yang sempurna sih ya. Lu mau nyari yang seperti apa yang lu mau, mendingan lu pacaran sama diri lu sendiri aja sih, menurut gue begitu. Itu kan pelengkap jatuhnya. Kalau misalnya tanya kayak gitu, yang gue nggak suka adalah orangnya pelupa gitu. Dia ngomong A nih, habis kayak gitu ntar besok nih
emang aku ngomong A gitu. Itu dia pelupa orangnya. Terus yang kedua adalah keras kepala orangnya. Makanya gue selalu kalau ngebahas sesuatu gitu, gue selalu ngomong kata terserah gitu. Karena menurut gue kalau gue udah ngomong kata terserah berarti gue udah capek banget. Capek untuk ngebahas gitu. Gue kasih contoh nih ya, kasih contoh. Kita mau nyari rumah, habis kayak gitu kita selalu ribut tentang lokasinya di mana gitu. Gue pengennya di sini, dia pengennya di sana gitu. Walaupun gue tahu itu tuh lokasi rumah yang di tengah-tengah gitu. Terus dia bilang enggak, mau di sini aja. Udahlah, terserah. Terserah tuh udah kata capek banget. Gitu. Oke. Igin, ada nggak hal lain yang sebenarnya istri kamu belum tahu soal kamu? Cepat. Banyak. Gue tipikal orang yang nggak mau jujur karena nggak semuanya itu harus jujur gitu ya. Gue kasih contoh ya. Dalam hubungan sama dia banyak perempuan yang ngechat gue gitu, arah modus atau arah kayak gimana. Terus ya gue nggak perlu bilang lah, karena gue ngejaga perasaannya dia gitu. Makanya kan handphone gue nggak pernah dipegang sama dia, nggak boleh. Karena itu bisa menjadi suatu keributan yang tidak penting. Gue juga nggak pernah namanya pegang handphone pasangan gue gitu dari yang sebelumnya nggak pernah. Karena menurut gue itu bisa menimbulkan suatu sakit hati yang tidak penting atau keributan yang tidak penting. Oke. Jawab cepat pertanyaan terakhir. Pernah atau enggak diskusi sama mantan tapi ngomongin pasangan sendiri? Nggak pernah. Nggak boleh lah gitu lah. Kalau gue tuh tipikal orang yang gue nggak boleh lah orang lain tahu rumah gue, ibarat kata gitu. Isi rumah gue tuh nggak boleh ada yang tahu. Gue tipikal orang yang berpikir itu sendiri, semuanya sendiri, berpikir sendiri gitu. Makanya kurus kali ya. Jadi gue nggak mau berbagi sih ya. Kecuali ngomongin perempuan gitu. Ngomongin perempuan tuh bukan berarti selingkuh ya. Ngomongin perempuan tuh sama temen gue biasanya kayak gitu. Seperti itu. Oke, pertanyaannya udah habis guys. Sekarang gue pengen nanya, ada nggak pesan untuk kedepannya untuk istrinya gitu. Jadi apa yang harus istrinya lakukan, apa yang harus istrinya tidak lakukan? Intinya harus bisa masak, karena seorang cowok itu lebih asik tuh dimasakin sama istrinya. Gue kadang suka ngiri ya sama staff gue gitu ya. Sering dibawain makanan sama istrinya gitu ya. Sering dibawa bekal. Kan single. Oh iya. Istri. Iya, maksud gue nanti gitu ya. Gue pengen tuh dibekelin gitu ya, bawa nasi gitu dari rumah gitu kan, hitung-hitung ngirit ya. Sebenarnya bukan hitung-hitung ngirit ya, tapi lebih seneng aja gitu makan masakan istri gitu. Walaupun cuma nasi putih dan telur dadar pakai kecap juga it's okay lah menurut gue gitu. Tapi nggak itu juga ya, karena pasangan gue masak air aja harus dicicipin udah matang atau belum gitu. Nggak guys, bohong. Terus ada nggak nih yang perilaku yang harus dirubah dari cara, kan sekarang kita udah jadi suami istri nih, ada nggak perilaku yang harus sama-sama kita bangun, sama-sama kita rubah untuk kedepannya lebih baik? Intinya saling percaya, karena kalau saling percaya itu emang hubungan itu kan harus dilandasi oleh saling percaya. Karena pasangan gue ini, istri gue ini tipikal seorang perempuan yang cemburunya parah banget. Ya intinya hidup itu kan harus bersosialisasi gitu. Teman gue kan nggak semuanya cowok gitu, juga banyak cewek gitu. Jadi harus bisa menerima gitu. Menerima kalau gue itu banyak teman-teman perempuan itu banyak. Ya intinya saling percaya gitu. Tidak semua teman perempuan gue itu pacar gue, enggak lah. Mungkin kalau di zaman umur gue belasan, iya bisa dicurigai, tapi untuk sekarang enggak. Karena menurut gue dulu ya, gue selalu berpikir cari perempuan itu harus cantik dan bla bla bla. Bukan berarti istri gue tuh nggak cantik gitu ya. Tapi gue lebih memilih tuh kalau di saat itu mau menjadi seorang istri gue itu, dia itu harus bisa ngebuat gue tidak pakai topeng, terus harus bisa nerima gue padanya gitu, terus harus bisa nerima keluarga gue gitu, karena kan nanti dia akan menjadi bagian dari keluarga gue gitu. Ada lagi? Udah sih, itu aja. Oke, terima kasih.
Hai guys, selesai juga video kita kali ini yang ngebahas tanya jawab cepat. Udah terjawab ya kayak sisi buruk dan sisi baik dari kita masing-masing. Dan overall juga kita baru tahu di video ini, bukan kalian aja yang baru tahu, aku pun baru tahu gitu. Dan dia pun juga baru tahu soal sisi baik dan sisi buruk dari aku. Jadi sih masih banyak ya, tapi kayak kita nggak bisa full out ngabarin di YouTube, maksudnya bercerita di YouTube. Sekian dulu dari aku dan Gin. Next video kita akan ngebahas tentang ribetnya mengurus suatu pernikahan. Rupanya gue juga pernah ngajakin dia putus loh di saat udah detik-detik pengen pernikahan, ya nggak? Iya. Penasaran? Next video. Goodbye, terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. See you guys. Jangan lupa like, comment, dan share ke sosial media kalian punya. Terus lagi ya, jangan lupa follow Instagram gue di bawah sini. Follow Instagram gue juga di bawah sini. Dan dia juga punya channel YouTube di mana? Di Mahda Rizky ya. Sebenarnya sih lebih kayak ke konten makeup, terus kayak DIY aja sih gitu. Jadi kalau penasaran sama konten YouTube-nya dia tentang beauty vlogger ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Masih bisa dibilang gitu lah. Yes. Jangan lupa di-subscribe. Oke, goodbye. Terima kasih. Dadah. See you on my next video. Bye.